Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sore hari ini menyampaikan sosialisasi Lembaga Peduli Mu'alaf Karol ataupun pemuka. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuka, kami ingin menyampaikan sosialisasi ini, yang tujuannya adalah agar semua anggota pengurus dapat mengetahui dan memakluminya. Demikian juga dengan stakeholder lainnya, agar mereka memahami, mengerti, dan memakluminya, sehingga dapat merespon untuk amal jariah kita kelak, baik untuk di dunia dan di akhirat, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Baiklah Bapak Ibu sekaliannya, lembaga ini, pemuka, singkatan dari Peduli Mu'alaf Karol, didirikan di Medan pada 3 Oktober 2020 yang lalu atas prakarsa Kamka Sumatera Utara, Kamka Jakarta, Kamka Sumatera Utara, Kamka 93, Kamka Jakarta, dan juga Geperdais, serta organisasi lainnya. DPP Peduli Mu'alaf Karol Pemuka bersekretariat di Jalan Setiabudi nomor 379, Tanjung Sari, Medan. Ajas pemuka adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan agama Islam. Adapun visi dari pemuka adalah menjadi perkumpulan yang profesional dalam membina dan mengayomi para mu'alaf di tengah masyarakat. Misi pemuka ada 7. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan kepada mu'alaf. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial para mu'alaf. Yang ketiga, misinya adalah mempererat hubungan persaudaraan di antara para mu'alaf dalam nuansa Islamiyah. Misi yang keempat adalah
meningkatkan perhatian para umat Islam terhadap keagamaan dan kesejahteraan sosial mu'alaf. Yang kelima, memfasilitasi proses pensahadatan calon mu'alaf. Yang keenam, memfasilitasi dalam pembinaan mu'alaf. Ketujuh, memfasilitasi dan melindungi hak hidup para mu'alaf. Jadi ada 7 misi pemuka. Maksud dan tujuan pemuka pada bidang-bidang pertama, bidang sosial, yang kedua bidang keagamaan, dan ketiga kemanusiaan, kemasyarakatan. Yang pertama, kegiatan bidang sosial meliputi yang pertama sebagai wadah untuk para mu'alaf dengan tujuan agar dapat berbagi ilmu pengetahuan tentang Islam dan menguatkan keimanan. Dan ini sudah kita lakukan di daerah-daerah oleh ustadz-ustadz kita, oleh ustazah-ustazah kita. Yang kedua, memberikan dakwah dan sosial, gerakan sedekah bareng, pengajian rutin, pengajian daerah, pengajian umum, penerjunan dai ke daerah-daerah. Ini juga sebagiannya sudah kita lakukan di daerah-daerah tujuan dakwah kita. Dan yang ketiga, memberikan pembinaan dan bimbingan bagi para mu'alaf melalui kegiatan akidah Islam. Adapun kegiatan di bidang agama meliputi, ini ada 9 itu. Pertama, sebagai perkumpulan Islami yang berkompeten dalam syiar dakwah Islam. Yang kedua, membangun potensi umat Islam dalam aktivitas pengajaran dan pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, meraih mardatillah melalui layanan kepada umat Islam secara syikoh dan ikhlas. Yang keempat, mampu menyiasati segala hal yang berkaitan dengan masalah umat dengan menyiapkan manajemen pelayanan yang berkualitas. Itu yang keempat. Yang kelima, mendirikan sarana ibadah, meningkatkan pemahaman agama, melaksanakan syiar keagamaan, dan studi banding keagamaan. Yang keenam, melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan agama Islam. Yang ketujuh, menerima dan menyalurkan sumbangan bantuan keagamaan seperti infak, sedekah, dan zakat kepada mu'alaf. Yang kedelapan, memberikan ceramah dan kursus serta latihan keagamaan. Sedangkan yang terakhir adalah yang ke-9, mengadakan kegiatan majelis taklim. Kegiatan bidang kemanusiaan meliputi memberikan bantuan kepada mu'alaf. Fungsi pemuka, ada beberapa fungsi pemuka. Yang pertama, sebagai sarana pembinaan komunikasi dan informasi perkembangan para mu'alaf. Yang kedua, sarana penyaluran aspirasi bagi para mu'alaf dan sebagai fasilitator
dalam segala kemaslahatan para mu'alaf untuk mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, sebagai eksekusi dalam pelayanan para mu'alaf. Yang keempat, sebagai pemersatu segala kegiatan para mu'alaf. Demikian fungsi pemuka. Seperti mana yang kita ketahui, pengertian mu'alaf adalah diartikan sebagai seorang yang baru saja masuk Islam. Sedangkan menurut syariah, mu'alaf diartikan sebagai seseorang yang hatinya telah dicondongkan pada Islam, hatinya terpaut pada Islam. Kata mu'alaf berasal dari bahasa Arab, berarti tunduk dan pasrah. Bagi sebagian kalangan, memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf merupakan sesuatu yang tidak mudah. Jadi tidaklah mudah untuk memutuskan untuk menjadi seorang. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi pemuka adalah yang pertama sebagai sarana pembinaan, komunikasi dan informasi perkembangan para mu'alaf. Yang kedua, sarana penyaluran aspirasi bagi para mu'alaf dan sebagai fasilitator dalam segala kemaslahatan para mu'alaf untuk mewujudkan cita-citanya. Ketiga, sebagai eksekusi dalam pelayanan para mu'alaf. Yang keempat, sebagai pemersatu segala kegiatan para mu'alaf. Adapun pengertian mu'alaf seperti yang kita ketahui adalah sebagai seorang yang baru masuk Islam. Mereka yang sudah condong kepada Islam, yang mudah tunduk, pasrah kepada Islam. Bagi sebagian kalangan, memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf merupakan suatu yang tidak mudah. Kebanyakan dari mereka mengalami pergulatan batin yang cukup panjang dan luar biasa. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan keputusan tersebut dengan matang. Baik ketika ia berusaha menundukkan hatinya untuk dapat menerima serta meyakini keyakinan dan ajaran agama yang baru, serta konsekuensi lain atas pilihan tersebut, seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh keluarga, atau teman-teman, dan lain sebagainya. Ya, ini pengalaman dari nenek kami ya, Laki Bolang, Atuk lah ya, Atuk Haji Hasan Tarigan. Waktu beliau syahadat pertama itu mu'alaf di tahun-tahun pertama, itu dimusuhi, bahkan mau diparang sama saudara-saudara, sama ayahnya, diusir dari kampungnya. Paksa dia mengungsi ke ladang di simpang pergendangan, sholat sembunyi-sembunyi, ngambil uduk sembunyi-sembunyi ya di sungai ya, kemudian sholat di kebun sembunyi-sembunyi, dan setelah itu dia diancam sama saudara-saudaranya, seninanya, impalnya, dan sebagian yang memang yang menyatakan bahwa ya kau sudah Jawi, panggilannya Jawi, sudah Islam, sudah menjadi Muslim. Aku juga kepingin sebenarnya,
aku juga mau. Akhirnya saudara-saudaranya ini mengikut dan mereka berkelompok-kelompok bersatu di dalam perjuangan, di dalam berjemaah di waktu salat dan berkeluh kesah bersama dan saling mengajari di dalam ilmu-ilmu agama. Jadi sangatlah banyak rintangan-rintangan yang dialami oleh para mu'alaf ini ketika mereka memasuki agama yang baru. Mereka dimusuhin, diancam, tidak dikasih pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau mungkin kadang ada yang dipecat ya dari pekerjaannya. Dan bahkan di zaman sahabat ada sahabat yang syahid ya, sampai mati disiksa. Ada beberapa alasan seseorang menjadi mu'alaf. Yang pertama, mungkin karena cinta dan pernikahan. Ini adalah tanda bahwa orang tersebut mendapat hidayah. Ternyata dibolehkan dan itu dibenarkan. Dan begitulah rupanya karena hidayah, timbul rasa cinta, timbul rasa kasih sayang, dan siap untuk menjadi mu'alaf karena cintanya dan karena pernikahannya. Yang kedua, karena belajar agama Islam dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Proses belajar agama sering-sering akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, banyak juga yang walaupun dia belajar agama Islam, ya, mendalami Islam, tetapi tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidayah ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah yang dapat memberikan hidayah kepada seseorang yang ia sukai, yang ia putuskan untuk bisa mendapat hidayah. Jadi sesiapapun tidak punya kekuatan, kemampuan untuk memberikan hidayah kepada seseorang, walaupun anaknya sendiri, seperti Nabi Nuh ya, seperti Nabi Muhammad dengan pamannya tidak bisa, tidak bersedia bersahadat, tidak bisa memasuki agama Islam ya. Seperti juga nabi-nabi yang lainnya. Apatah lagi kita. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesiapa yang Allah sukai, maka Allah akan memberinya. Yang ketiga, karena mendapat hidayah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya karena mimpi, mendengar azan, mendengar taklim, mendengar bacaan Al-Quran dan lain-lain. Kita tahu para sahabat juga ada sebahagian yang masuk Islam karena mendengar taklim, karena mendengar saudara perempuannya membaca Al-Quran seperti Umar bin Khattab ya kan, dan sahabat-sahabat yang lain. Yang keempat, kenapa menjadi seorang mu'alaf adalah karena dakwah, karena ajakan, karena pujukan, karena rasa simpati, karena rasa suka dan tertarik pada Islam. Jadi ada 4 alasan sebab seseorang itu menjadi mu'alaf. Sedangkan perlakuan Islam terhadap mu'alaf itu ada istimewanya. Ya, Islam itu memiliki perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap mu'alaf. Yang pertama, Islam itu harus melindungi mu'alaf. Yang kedua, Islam harus memberikan zakat kepada mu'alaf.
Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan mualaf terhadap ajaran Islam. Nah, jadi ada beberapa perlakuan yang khusus terhadap mualaf. Perlakuan Islam terhadap mualaf. Pertama, Islam melindungi mualaf. Menjadi seorang mualaf merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain konflik batin yang luar biasa, mereka juga menghadapi konsekuensi yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya dikucilkan, ditinggalkan oleh keluarga maupun teman-teman, bahkan hilang pekerjaan, hilang harta, dan juga nyawa. Ini terbunuhnya keluarga Ammar bin Yasir oleh kaum Quraisy. Itulah sebabnya Islam menganjurkan dan mewajibkan bagi setiap umat Muslim untuk memberikan perlindungan kepada mualaf. Sebab jika keislaman yang mereka lakukan justru membuat mereka menjadi lebih menderita, maka hal ini dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi Islam. Nah, itu dia. Jadi mereka harus dilindungi. Yang kedua, memberikan zakat. Selain perlindungan, Islam juga memberikan bantuan ekonomi bagi para mualaf yang membutuhkan dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian bagi para mualaf, terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan memasukkan mualaf ke dalam golongan mustahik, yakni golongan orang yang menerima zakat dalam Islam, meneguhkan jiwa mereka dengan agama barunya. Begitu sekali. Zakat sebagai suatu rukun Islam yang keempat wajib dikeluarkan 2,5% dari penghasilan. Dan zakat ini diberikan kepada mualaf bukanlah semata-mata sebagai imbalan karena mereka telah memeluk agama Islam, bukan. Akan tetapi untuk melindungi kaum tersebut dari kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan secara wajar. Lalu bagaimana jika seseorang mualaf tersebut kaya dan mapan ekonominya? Ketentuan memasukkan mualaf sebagai mustahik telah secara mutlak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekaya apapun mualaf tersebut, ia akan tetap dimasukkan dalam golongan mustahik. Pemberian zakat bukanlah semata-mata karena maksud ekonomi, tetapi juga untuk lebih meneguhkan jiwanya terhadap agama Islam. Jadi mualaf itu termasuk salah satu mustahik yang boleh menerima zakat. Ya, walaupun dia konglomerat, walaupun dia orang kaya, ya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan mualaf terhadap ajaran Islam. Di zaman sekarang banyak lembaga maupun yayasan yang bertugas mengurusi masalah mualaf. Lembaga atau yayasan tersebut memberikan pelatihan terkait dengan baca tulis Al-Quran, kajian Al-Quran dan hadis, serta berbentuk kegiatan lainnya guna meningkatkan pengetahuan mualaf tentang ajaran agama Islam, sehingga diharapkan hal tersebut akan semakin memperteguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam harus membantu meningkatkan pengetahuan mualaf terhadap ajaran Islam. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sosialisasi tentang peduli mualaf karo yang kami sampaikan pada sore hari ini.
Harapan saya semoga berguna dan bermanfaat. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian atas kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Peduli Mu'alaf Karo ataupun pemuka untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah.